Oke, kita akan praktek lagi ya. Di sini kita praktekin untuk install sistem operasi jaringan yang namanya Debian 5 dulu nih. Nanti di video ini kita cuman berisi tentang itu aja. Cuman karena ini berkaitan sama konfigurasi DNS server dan mail server, nanti ada beberapa poin yang kita ikutin sesuai dengan modulnya ya untuk install Debiannya. Oke, nanti akan kita ikutin langkah-langkah sesuai dengan yang ada di modul ini. Modulnya udah saya kirim di grup ya. Oke, pertama kita lihat dulu nih di bagian sini. Ini ada beberapa kata-kata, cuman karena modul ini sepertinya modul untuk install Debian asli, jadi ada sedikit perbedaan. Kita di sini akan mempraktekkan Debian installnya itu dengan VirtualBox ya. Jadi di sini itu kalian abaikan di bagian ini, kalian fokus di gambar dan kata-kata setelahnya aja. Kalau yang nomor 1 step 1 ini abaikan, sisanya ikutin gambar dan dari step 2 ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai. Ini modulnya saya split dulu, taruh di samping. Oke, setelah itu kita buka VirtualBox ya. VirtualBox itu yang seperti ini nih. Kalian cari di desktop, kalau nggak ada kalian cari di start ya. Di sini nggak ada, kalian kalau misalkan desktop nggak ada, di sini kalian klik terus kalian ketik VirtualBox-nya gitu ya. Ini kita buka aja, udah ada soalnya. Nah, tampilan VirtualBox seperti ini kalian pasti udah pernah lah familiar ya untuk install pakai VirtualBox ini. Kita bikin VM baru, klik new. Di sini kalian isi sesuai dengan format ini ya, supaya rapih. Kalian ketik Debian 32 spasi nama gitu. Misal namanya itu Fauzan. Oke. Nanti kalian di sini bisa lihat type version itu untuk Debian dia itu tipenya Linux. Lalu versinya itu adalah Debian 32 bit. Saya tambahkan 32 di sini ya. Seperti itu. Setelah itu kalian tinggal next saja. Nah, di memori kalian itu jangan ngikutin yang ada di sini. Kalian harus sesuaikan dengan kondisi lab kita ya. Di lab kita cuman kapasitasnya nggak begitu besar. Jadi kalian atur menjadi dari 384 sampai 512. Itu amannya. Kalau misalkan 256 itu sebenarnya bisa, cuman terlalu sedikit, takutnya malah makin lama installnya. Kalian atur aja seenggaknya 384 ya. Ketik aja deh di blok, diketik 384. Nah, di sini 384 untuk memorinya ya atau RAM-nya. Sisanya kalian pencet terus aja sampai selesai. Next. Nah, di sini cuma next doang, tapi kalau misalkan versi VirtualBox yang dipakai di lab lebih rendah atau beda versinya, nanti tampilannya nggak kayak gini ya. Kalian intinya pencet next terus atau create. Kalau misalkan bahasanya beda, buat gitu. Pokoknya next create gitu. Sampai ini hilang. Nanti akan jadilah VM yang baru saja kita setting tadi ya. Di sini kalian sebelum dijalankan, kalian setting dulu ya. Setting. Kalian atur seperti ini. Pertama kalian ke storage, terus kalian ke empty. Di sini kalian di icon kepingan ini kalian cari Debian Leni 1. Kalau nggak ada, pilih yang choose a disk file. Nyari di dokumen ya. Diklik terus cari di dokumen. Kalian klik terus kalian ketik Debian. Kalau misalkan nggak ada, cari di download Debian. Tuh, di pencarian situ cari Debian dan ini ada, klik 2 kali. Tapi kalau misalkan di sini udah ada nama Debiannya, kalian klik aja. Nanti di sini ditambahkan, kalian ke network selanjutnya ya. Setelah itu pakai adapternya 1 aja ya, karena di modul ini entah kenapa pakai 1 adapter. Kita coba ikuti dulu aja. Adapter yang kita pakai itu untuk sementara ya, buat install doang, internal dulu. Nanti mungkin akan kita ganti untuk pengujiannya. Setelah itu kita oke.
Oke, ini udah jadi, udah disetting, tinggal di start saja. Start. Oke, dia akan menampilkan VM yang baru aja kita buat ya, dan ini akan ketampilan install. Kalau ada sesuatu yang menghalangi seperti ini ya, terkadang di bagian kanan, terkadang di bagian atas, kalian cari icon silang ini aja. Setelah itu kalian udah nggak bisa pakai kursor lagi. Kalau misalkan kalian pencet, dia akan muncul seperti ini, atau dia bisa hilang gitu ya. Jadi di pencet ini pakai mouse kalian, itu nanti kursornya hilang. Kalau misalkan hilang, kalian jangan panik. Kalian cari tombol aja yang CTRL kanan. Tuh. Ini kita misal capture ya. Tuh. Di sini udah hilang tuh. Saya udah menggerakkan pakai touchpad, kursornya tetap hilang. Kalian tekan CTRL kanan. Tuh ya, dia tampil atau bisa dihilangkan lagi gitu ya. Jadi nggak usah panik, atau nanti tanya aja kalau misalkan kursornya hilang. Artinya di sini kalian nggak bisa menggunakan kursor untuk memilih pilihannya. Dan kita di sini akan menginstal versi teks ya, CLI-nya. Jadi kita pilih yang install. Kalau misalkan yang bawah itu desktop kayak berbasis grafis, kita pilih yang install aja. Karena grafis itu sangat berat, jadi lebih bagus itu yang ringan, kita pakai install. Pilihannya kalian bisa pakai enter tuh ya, sesuai dengan keterangan yang ada di bawah sini tuh. Oke, enter. Oke, untuk install sistem operasi Debian ini kalian kecepatannya tergantung dari komputernya ya. Kalau misalkan komputer kencang mah kencang, tapi kalau misalkan lambat juga nggak apa-apa ya, sabar aja. Nah, di sini kita mengikuti sesuai dengan modulnya ya. Oke, tadi udah ini. Terus di sini itu English. Jadi saya fokusin ke sini aja, saya yang baca modulnya ya. Jadi di sini English. Terus selanjutnya other. Untuk pilihan seperti ini kalian selain pakai panah ya, untuk mengganti kalian bisa langsung menekan hurufnya. Misal di sini kita pengen pilih other. Kita tekan O-nya aja di sini. Tuh, dia akan langsung loncat ke bawah seperti itu ya. Enter. Terus di sini kita pilih Asia, A-nya 3 kali. Tekan A 3 kali, 1 2 3 gitu ya. Setelah itu enter. Di sini Indonesia, I-nya 2 kali. 1 2. Nah, Indonesia tuh ya. Enter. Di sini langsung enter aja American, udah benar. Untuk install Debian bakal sering loading ya. Nanti kalian sabar aja nunggunya. Kecepatan loadingnya juga yang tadi saya bilang tergantung komputernya. Di sini dia mencari DHCP atau DHCP client nih. Cuman karena kita pakainya internal network, kita nggak dapat. Kita cuman pakai offline di sini ya untuk install ya. Kita pilih continue dengan cara enter. Enter. Oke, di sini configure network manually, langsung enter aja. IP address kalian isi sesuai dengan yang ada di modul ya. Karena IP address ini nanti sangat dibutuhkan, sangat kepake untuk konfigurasi, jadi jangan sampai salah atau typo. Disesuaikan dengan modul. Modulnya itu 202.100.4.65. Enter. Netmask ini juga sesuai dengan modul. Ini jangan enter bae ya, kalian harus teliti, karena kalau misalkan error nanti kalian saya minta dari ulang kalau misalkan nggak bisa nyarinya sendiri ya. Jadi harus teliti. Dan untuk ngulang itu sangat lama ya, bisa sampai ngulang install lagi gitu. Di sini sesuai dengan modul lagi 65 gateway. Name server address itu masih sama ya. Hostname di sini diganti NS. Kita percisin dengan modul dulu. Nanti kalau pengen variasi nanti aja ketika kita udah berhasil yang sesuai dengan modul. Untuk praktek Debian ini cukup lama ya durasinya. Karena ya Debian ini banyak banget langkah-langkah dan perintah-perintahnya. Apalagi kalau nggak teliti, kalian harus ngulang-ngulang. Di sini kita enter aja sesuai modul, enter lagi.
enter. Nah di sini enter lagi. Nah ini harus kalian pilih yes. Nanti kalau misalkan gak yes malah ulang lagi. Oke, loadingnya cukup cepat ya dibandingkan yang ada di lab. Jadi kalian harus sabar nanti nunggu loadingnya. Oke, pegal nih tangan saya pegangin. Oke, sabar. Jadi di sini dia tuh menginstal base system tuh ya, banyak yang diinstal tuh service atau package-nya. Nah di sini root password. Apa itu root password? Kurang lebih ini buat login nih. Kalian login ke Instagram kan ada passwordnya, kurang lebih kayak gitu. Dan di sini itu dalam Debian ya ada istilahnya nih. Ada istilahnya super user dan standar user. Super user itu punya full akses, standar user dia limit. Jadi ada akses yang nggak bisa dia lakuin itu. Misal super user ini dia itu bisa masuk ke ruangan VIP, sedangkan standar user dia cuman di ruangan biasa aja. Seperti itu contohnya ya. Nah, di sini root password untuk segala password untuk login ya. Kalian berikan 123 aja. Di sini kalian ketikkan 123. Nah ini nggak masuk nih, berarti harus diklik dulu. Sorry. Diklik baru kalian ketik 123. Oke. Enter. Re-enter, masukin lagi. Pokoknya semua password 123. Full name. Nah ini untuk standar user ya. Ini kalian nama user kalian ini Fauzan aja. Fauzan. Enter, Fauzan lagi, enter. Untuk yang tadi itu kalian kalau bisa pakai satu nama aja, satu kata gitu, satu kata dan nggak pakai spasi ya, atau pakai karakter unik kayak ketik dan sebagainya gitu ya. Passwordnya kayak tadi 123 lagi. Oke, ini simpelnya ini kalau misalkan kalian pengen install paket, antara pilihannya itu dua, antara kalian masukin kepingan CD lagi atau kalian pakai online. Nah ini opsinya seperti itu ya, kita pilih no aja karena kita cuma pakai satu CD. Ini network mirror itu kayak online nya. Oke, tunggu, ada beberapa opsi pilihan lagi ya. Ini survei no juga. Nah ini sangat penting, kalian harus fokus di sini, jangan langsung enter baik ya. Kalau misalkan kalian tidak menghilangkan bintang yang ada di atas ini, nanti kalian itu akan masuk ke mode instalasi grafikal atau grafik gitu ya, atau seperti desktop ini. Intinya kalian malah makin lemot dan nggak sesuai dengan prakteknya nanti, karena kita pakai CLI bukan grafik seperti itu ya. Cara hilanginnya gimana? Cara hilanginnya itu pakai spasi itu ya. Move item space, supaya spasi aja gitu. Sorry, saya cek lagi di modul ya, takut salah. Modulnya itu seharusnya cuman desktopnya aja yang kita hilangkan. Oke benar, jadi cuman menghilangkan desktop environmentnya aja. Ini udah hilang, tinggal kita enter. Sorry, kalau misalkan di enter nggak mau, kalian pakai tab ya. Di keyboard ini ada tombol tab. Coba perhatiin, nanti dia merah-merah ini akan pindah ke continue. Sorry, salah pencet. Sorry, fokus. Di sini klik dulu, baru kalian tekan tab di keyboard, tab tuh, dia pindah ke continue. Gitu ya. Kalau misalkan bisa langsung enter kayak tadi itu berarti nggak apa-apa, abaikan aja untuk tab ini ya. Tab itu buat perpindahan pilihan kayak tadi. Dari yes ke no gitu kan, itu pakai tab juga untuk pergantiannya seperti itu. Oke, ini loading lagi. Nah di sini bagian terakhir ya, ini boot record itu kalian cari sendiri aja itu apa itu grup boot loader untuk boot record. Selesai. Nah apakah udah selesai belum ya, nanti kalian prakteknya sampai login.
Kalau udah login, tunjukin ke saya, baru kalian tutup virtual mesinnya seperti itu. Nah, ini loginnya nih. Untuk login, kalian bisa ketikkan standar user dan root user tadi ya, super user. Kita di sini untuk konfigurasi pakai super user, jadi langsung aja ketik root. Nah, enter. Nah, ketika mengetikkan password, walaupun kalian ketik nih ya, ini tidak akan tampil. Misal 123, passwordnya 123 doang kan. Tapi di sini dia tidak merespon. Itu abaikan aja. Kalian langsung enter aja ya guys ya. Tuh, dia akan masuk. Nah, kalau udah tampil seperti ini, baru kalian tunjukin ke saya ya. Gitu, sekian, terima kasih.